Ke informasi lain pemirsa, libur akhir pekan kali ini kami ajak Anda melihat kemeriahan Dirgantara Fair 2025 yang digelar di Pancoran, Jakarta Selatan. Berbagai acara mulai dari pameran Dirgantara hingga bazar UMKM menjadi daya tarik warga. Berikut laporan Dilami Aulia dan juru kamera Irian Syahwahyudi. Pemirsa, Dirgantara Fair 2025 diselenggarakan di lapangan Aldiron, Jakarta Selatan oleh TNI Angkatan Udara, di mana ini terbuka ya untuk umum, di mana masyarakat dari seluruh Jakarta dan sekitarnya dapat ke sini karena untuk pameran atau acara ini memang dibuka dari pagi pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam hari ini. Banyak sekali acara yang menarik yang disuguhkan oleh TNI AU, yang dimulai dari Festival Band TNI AU, kemudian Dirgantara Laseran Kasau Cup 2025, Bazar UMKM, sejumlah lomba, hingga pameran Dirgantara. Nah, salah satu yang menarik, saya lagi mengunjungi, ini ada di Slitbank AU pamerannya ya nih. Saya akan tunjukkan Anda bahwa ada yang menarik, yakni ada SGS, yakni Smoke Generator System, yang memperlihatkan ya asap merah putih atau mengeluarkan asap merah putih. Bahkan ini juga ditampilkan pada 17 Agustus 2025 kemarin. Kemudian ini juga ada namanya bom latih ya, TAG 81 dan 82 yang sudah digunakan dan dioperasionalkan. Selain itu ada yang menarik, ada juga bom timur, suku cadang radar, hingga ada pesawat VTOL untuk drone ya. Menarik sekali pemirsa ya. Ini juga jadi ajang dari TNI AU untuk mendekatkan diri ke masyarakat, dan masyarakat juga bisa mengenal nih apa saja yang dikerjakan oleh TNI AU, terutama sejumlah alat-alat tempurnya juga nih. Kalau Anda mau lihat-lihat, belajar, dan juga liburan, bisa langsung ke sini ke lapangan Aldiron, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jami Jasin, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Guru semestinya menjadi pelindung bagi anak di sekolah, namun oknum kepala sekolah SD di Jember, Jawa Timur diduga menganiaya dua siswanya hingga digeruduk orang tua murid. Penganiayaan terjadi lantaran korban ramai saat guru menjelaskan mata pelajaran agama. Siapa nih gimana? Terus? Dua siswa laki-laki di SD negeri di Jember, Jawa Timur mengadu kepada orang tuanya telah mendapat tindakan kasar dari MK yang tak lain kepala sekolahnya. Digeplak banter parel. Satu siswa menangis kesakitan setelah mengadu disepak bagian kakinya, sementara satu lainnya mengaku ditampar. Tak terima atas ulah kepala sekolah, beberapa wali murid langsung mendatangi sekolah. Ya apa ini? Setelah mendengar pengakuan dari sejumlah siswa perempuan, kasus ini pun dilaporkan ke Polsek Tempur Rejo dan siswa yang menjadi korban divisum. Pihak wali murid yang awalnya akan menempuh jalur hukum akhirnya bersedia melakukan mediasi dan meminta agar oknum pelaku dimutasi. Hasilnya ternyata si wali murid yang dimohon tuntutannya tidak kemana-mana, dimohon dengan sangat Bapak, Mbak Desa, sampaikan pada perwakilan yang saya minta kepala sekolah Pak Gopir untuk dipindah atau dimutasi. Kasus ini berakhir setelah pihak Dinas Pendidikan Jember berjanji memutasi oknum pelaku ke Dinas Pendidikan tanpa ada jabatan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Gara-gara bercanda, seorang bocah SD di Tangerang Selatan, Banten nyaris terjatuh dari lantai 3 sekolahnya. Bocah bahkan sempat bergelantungan di jendela hingga diselamatkan teman-temannya dibantu guru. Warga tak sengaja merekam seorang bocah SD yang bergelantungan di jendela kelasnya di lantai 3 Tangerang Selatan, Banten. Dari kesaksian temannya, sang bocah nekat melompat dari jendela usai bermain sendirian di kelasnya. Beruntung ia segera diselamatkan teman dan guru saat kejadian.
Usai kejadian, pihak sekolah dan dinas pendidikan mendatangi rumah si bocah dan memberikan pendampingan psikologis. Hasilnya, ia dalam keadaan baik, namun memang dikenal memiliki sifat pendiam. Sementara agar peristiwa serupa tak terulang, sekolah akan memasang besi teralis pada setiap jendela. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Hati orang tua mana yang tidak sedih melihat buah hatinya jatuh sakit usai mengonsumsi makan bergizi gratis. Para orang tua pelajar korban keracunan massal MBG di Cipongkor, Bandung Barat masih trauma dan berharap program makan bergizi gratis diperbaiki dan dikaji ulang. Sejumlah siswa yang alami keracunan makan bergizi gratis masih dirawat di posko darurat Aula Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para pasien yang berjumlah lebih dari 1.117 orang alami pusing hingga mual setelah konsumsi makan bergizi gratis di sekolah. Hal ini membuat orang tua para korban alami trauma. Mereka minta program makan bergizi gratis dihentikan dan dikaji ulang agar tidak ada lagi jatuh korban. Harusnya kalau mau masaknya di sekolah aja, jangan itu kan kadang-kadang masaknya dari kemarin pas kesininya kan makannya gimana ya udah siang ya Pak ya, siang masih. Kalau memang masaknya di sini mah ada kantin, kalau bisa kantin nggak apa-apa, enak kan, dekat langsung kelihatan kontrol gitu. Ya, tadi kan itu maksudnya baik ya Pak ya, buat yang anak kalau misalnya kan belum makan di rumah bisa makan di sekolah. Maksudnya kan kalau misalnya kan ada anak yatim nggak makan di rumah bisa makan di sekolah. Tapi kalau udah kayak gini ya banyak yang korban yang keracunan gitu. Ya mendingan lah di stop aja gitu kalau bisa mah. Hingga Sabtu, jumlah pasien korban keracunan yang dirawat di posko darurat berangsur menurun. Mayoritas pasien dipulangkan untuk jalani rawat jalan. Meski demikian, peristiwa keracunan ini masih jadi kekhawatiran para orang tua murid. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Juwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, temuan banyak mitra dapur MBG menggunakan bahan baku tidak segar membuat Wakil Badan Kepala Gizi Nasional Nanik SD yang geram. Bahkan ada ayam yang dibeli hari Sabtu baru dimasak 5 hari kemudian. Akibatnya para pelajar keracunan makanan. Memasuki hari kelima, korban keracunan akibat makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 1.333 orang. Dari hasil pemeriksaan Labkesda Jabar, dari 226 sampel makanan yang diperiksa, ditemukan 8% sampel makanan positif mengandung bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Jenis bakteri itu ditemukan dari makanan yang sudah basi dari olahan nasi dan daging-dagingan. Dari 226 sampel yang kami dapatkan dari 12 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan sudah 28 kali frekuensinya. Ini yang paling banyak adalah dari bakteri ya penyebabnya, dan yang mendominasinya adalah Bacillus cereus dan Salmonella penyebab di bakterinya. Baik. Lalu dari pemeriksaan kimianya hasil yang positif adalah dari nitrit. Sejumlah gejala akan timbul akibat mengkonsumsi makanan busuk seperti mual, sakit perut, hingga kejang-kejang dan sesak nafas. Gejala yang juga dialami ribuan siswa di Kabupaten Bandung Barat. Senada Wakil Badan Gizi Nasional Nanik SD yang juga menemukan masih banyak mitra dapur SPPG yang menggunakan bahan baku tidak segar sehingga menyebabkan keracunan pada pelajar. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh. Karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu, baru dimasak di hari Rabu. Memang kalau di rumah ya, nggak apa-apa itu 2 ayam kita nyimpennya. Tapi kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpan? Atas kasus keracunan massal, Badan Gizi Nasional sudah menutup 40 mitra dapur MBG yang menyebabkan keracunan para pelajar. Hingga Sabtu, jumlah pasien korban keracunan yang dirawat di posko darurat berangsur menurun, mayoritas pasien dipulangkan untuk jalani rawat jalan. Tim Liputan iNews melaporkan.